1747042056 dari kelas M64. Ini saya akan menjelaskan materi tentang aneka model interaksi kelas dalam pembelajaran kelas rangkap, di mana ada dua model yang digunakan, yaitu proses belajar arahan sendiri atau PBAS dan proses belajar melalui kerjasama atau PBMKS, di mana PBMKS ini terbagi lagi menjadi 9. Yang pertama itu olah pikir sejoli atau OPS, olah pikir berebut OPB, konsultasi intrakelompok KIK, tutorial teman sebaya TTS, tutorial lintas kelas TLK, diskusi meja bundar DMB, tugas diskusi dan resitasi atau TDR, aktivitas tugas tertutup ATTU, dan aktivitas tugas terbuka atau ATTA. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses belajar arahan sendiri atau PBAS. Nah, model ini digunakan sebagai model belajar mandiri. Nah, belajar mandiri bisa dilakukan secara perorangan maupun per kelompok, di mana belajar mandiri adalah mencari dan mengolah informasi dasar dorongan belajar dalam diri. Nah, selanjutnya adapun langkah-langkah dari proses belajar arahan sendiri atau PBAS. Yang pertama itu penyeleksian, di mana bentuk kegiatannya itu menemukan informasi secara esensial, membuat catatan tentang hal penting, dan mengeksplorasi ide pokok. Nah, yang kedua itu pemahaman. Nah, bentuk kegiatannya itu melihat bahan lebih awal, menggunakan isyarat kontekstual, dan mencari sumber bahan. Nah, yang ketiga itu penguatan ingatan, di mana bentuk kegiatannya itu mengkaji ulang bahan, mengingat butir penting, mengetes sendiri, dan merancang cara belajar sendiri. Yang keempat, penjabaran lanjutan, di mana bentuk kegiatannya itu bertanya pada diri sendiri, membentuk citra sendiri, dan menarik analogi dan metafora. Nah, yang selanjutnya itu yang kelima, pengintegrasian, di mana bentuk kegiatannya itu mengungkapkan sendiri, membuat ilustrasi atau diagram, menggunakan banyak sumber, mengaitkan dengan pengetahuan yang dimiliki, dan menjawab permasalahan sendiri. Nah, yang terakhir itu yang keenam, pemantauan. Nah, pemantauan di sini ada dua bentuk kegiatannya, yaitu mengecek apa yang telah dikuasai dan menyadari kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Nah, selanjutnya proses belajar melalui kerjasama atau PBMKS, di mana PBMKS tadi itu terbagi menjadi 9. Nah, yang pertama itu olah pikir sejoli atau OPS, di mana model ini memiliki ciri pada komunikasi yang banyak arah secara bertahap. Nah, tahap pertama itu murid menyimak pertanyaan yang diajukan oleh guru. Nah, tahap kedua itu semua murid diberi kesempatan untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan yang telah dibuat. Nah, yang ketiga itu guru memberi isyarat agar murid secara berpasangan duduk berpasangan untuk mendiskusikan jawaban yang telah dipikirkan sendiri dan merumuskan jawaban mereka. Nah, tahap keempat yaitu masing-masing pasangan diminta untuk menyampaikan jawabannya dan dalam diskusi kelas dengan bimbingan guru. Yang kedua itu olah pikir berebut atau OPB. Nah, model ini termasuk ke dalam proses mengemukakan pendapat yang dirangsang dengan pertanyaan menyebar dan memiliki kemungkinan banyak jawaban. Nah, tujuan dari model ini adalah untuk melibatkan sebanyak mungkin murid dalam menggali jawaban untuk mengemukakan pendapatnya. Peran guru di sini yaitu sebagai penanya, moderator, dan manajer kelas. Nah, adapun langkah-langkah dari olah pikir berebut itu ada dua, yaitu pertama murid secara perorangan berpikir dan selanjutnya memberi jawaban secara lisan. Itu yang ketiga, konsultasi intrakelompok atau KIK. Nah, tujuan model ini adalah untuk mengembangkan kemampuan dan kebiasaan saling membagi ide dan membuat kesempatan bersama mengenai suatu hal, serta menuangkan hasil kesempatan itu ke dalam bahasa sendiri. Nah, adapun langkah-langkah dari pembelajaran KIK yang pertama yaitu murid diminta untuk menyiapkan alat tulis di tempat dan di atas meja masing-masing. Yang kedua, satu orang untuk setiap kelompok diminta membacakan pertanyaan pertama dari beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. Yang ketiga, semua murid berusaha untuk menjawab pertanyaan dari buku yang tersedia dan dari hasil diskusi kelompok. Yang keempat,
Murid yang tidak bertugas membaca pertanyaan pada setiap kelompok ditugasi untuk mengecek apakah murid dalam kelompok lain mengerti maksud pertanyaan yang diberikan dan menyepakati jawaban yang diberikan. Nah, yang kelima, bila telah dicapai kesepakatan mengenai jawaban atau pertanyaan, semua murid mengambil alat tulis dan menuliskan jawaban dengan kata-kata sendiri pada buku catatan masing-masing. Nah, yang keenam, meneruskan kegiatan untuk pertanyaan kedua dan seterusnya sampai merata seluruh murid dan masing-masing kelompok. Nah, selanjutnya yaitu tutorial teman sebaya atau TTS. Nah, model ini dirancang untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan saling membantu antar teman sebaya. Nah, tahap-tahap dari TTS ini ada 4. Yang pertama, memilih murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Yang kedua, memberikan tugas khusus untuk membantu temannya dalam bidang tertentu. Yang ketiga, guru selalu memantau proses saling membantu tersebut. Yang keempat, guru memberikan penguatan kepada kedua belah pihak agar murid yang membantu dan yang dibantu merasa senang. Nah, yang selanjutnya itu yang kelima, tutorial lintas kelas atau TLK. Nah, model ini digunakan secara lintas kelas. Murid yang lebih tinggi dan mempunyai kepandaian ditugaskan untuk membantu kelompok murid kelas di bawahnya. Nah, tutorial lintas kelas ini ada memiliki beberapa langkah-langkah. Yang pertama, memilih murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Yang kedua, memberikan tugas khusus untuk membantu murid atau adik kelasnya. Yang ketiga, guru selalu memantau proses saling membantu antar murid. Yang keempat, memberikan penguatan kepada kedua belah pihak agar murid yang membantu dan yang dibantu merasa senang. Nah, yang keenam, yaitu diskusi meja bundar atau DMB. Model ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan mengemukakan ide secara tertulis melalui situasi kerja kelompok. Nah, ada 2 langkah yang dilakukan dalam diskusi meja bundar. Yang pertama, murid dibagi ke dalam kelompok kecil berjumlah 3-4 orang. Yang kedua itu, guru mengajukan pertanyaan yang menuntut banyak jawaban. Nah, kemudian selembaran kertas diedarkan ke dalam setiap kelompok. Secara bergilir, setiap murid dalam kelompok itu menuliskan jawaban pertanyaan menurut pendapat sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tugas diskusi resitasi atau TDR. Nah, model TDR ini merupakan kombinasi dari metode pembelajaran tugas dan diskusi. Tujuan dari model ini yaitu untuk mengembangkan keterampilan akademis yang digapai melalui kerjasama. Nah, dalam model ini, guru berperan sebagai manajer kelas dan narasumber. Nah, adapun langkah-langkah dari model tugas diskusi resitasi yaitu 1. Pemberian tugas dari guru. Yang kedua itu pelaksanaan diskusi kelompok murid. Yang ketiga itu laporan hasil diskusi murid. Nah, yang ke-8 dan 9 yaitu aktivitas tugas tertutup ATTU dan aktivitas tugas terbuka atau ATTA. Nah, model ATTU dan ATTA tidak memiliki langkah khusus karena berlaku prosedur pemberian tugas biasa. Nah, yang menjadi ciri khas dari kedua model ini ialah dalam sifat tugasnya. Nah, tugas tertutup itu berbentuk tugas yang hanya memerlukan satu jawaban yang benar, sedangkan tugas terbuka berbentuk tugas yang menuntut hasil beraneka ragam, misalnya membuat karangan.